Halo, gue Randy. Kali ini gue mau buka cooler fan lagi nih. Ini AH102. Ditulisnya dari Memo, cuma kalau gue liat kotaknya nggak ada logo Memo sama sekali. Jadi kemungkinan besar ini bukan dari Memo, dan mungkin emang penjualnya tulis nama Memo biar lebih gampang dicari. Oke, kita baca spesifikasinya dulu. Ini mobile phone cooler, tipenya AH102. Size-nya 10 cm x 5,5 x 2,8, gramasinya 76,8. Nanti kita hitung ulang. Nah, ini keren juga nih. Ini pakai alloy keramik, panjang kabel 1,5, lalu pakai power supply-nya yang 5 volt 2 ampere. Tapi gue tetap pakai yang 5 volt 2,4 ampere ya. Terus di dalamnya ada radiator, ada charging cable sama instruction. Ini bahasa Cina. Oke, ini peringatannya. Oke, kita langsung buka. Cooling case. Oke, ini isinya lumayan kecil ya. Kalau kita mau bandingin sama yang mana nih? Bandingin sama yang lagi ramai aja ya, DL05. Oke, DL ini bedanya ini lebih panjang. Kenapa gue beli ini? Karena ada beberapa orang yang request, ngasih tahu gue ini peltiernya ada 2, jadi kemungkinan bisa lebih dingin. Nah, nanti kita cobain. Nah, ini masih dari besi ya sayangnya ya, padnya masih dari besi. Untuk tinggian di DL05, tapi untuk lebarnya di AH102. Oke, kita lihat detailnya. Ini masing-masing kipasnya ada 7 sirip. Terima kasih buat komen yang udah ngingetin gua, bukan 7 kipas tapi 7 sirip. Terus di sini kelihatan dalamnya ada heatsinknya. Oh, ini ada, gua nggak tahu ini buat apa ini. Ini bisa buat ngecas jangan-jangan. Nanti kita coba juga. Nah, ini buat lubang di tripod. Nah, ini buat ngecasnya. Udah pakai Type C ya. Oke, kita coba ukur. Dan untuk beratnya 92,5. Ini paling berat di antara yang lain. Padahal tertulisnya 76,8 gram, tetapi pas kita tes ini 92,4. Kita lihat dalamnya lagi isinya. Ini kabelnya. Kita lihat sesuai spesifikasi atau enggak. Kabelnya 1,5 meter. Kabelnya udah betul 1,5 meter. Terus ada buku panduan. Ada bahasa Inggrisnya enak. Ini dikasih bracket juga. Ini beratnya beda ya. Oke, kurang lebih isi kotaknya itu. Ini cara pemasangannya. Nanti tinggal ditempel di ball headnya aja, jadi bisa diatur-atur. Nah, misalnya kalau mau taruh di tripod juga bisa ya. Jadi bisa taruh di tripod seperti ini. Jadi kalau misalnya sambil mau nonton, kita bisa taruh seperti ini. Oke, jadi bisa seperti ini posisinya. Tapi ini kebalik ya, ini buat ngecas. Oke, kita langsung tes. Ini suhu kamar gua di 26 derajat. Ini gua langsung colok. Ini suaranya nggak kedengeran nih, kecil, lumayan kecil. Di 18, 20, kurang lebih 18. Belum semenit tapi ya. Menit ketiga ya cukup menjanjikan.
Ini sambil kita cek produknya ya. Ini keren, ini besi, berasanya solid. Bahkan gue berasa lebih solid ini dibanding Black Shark. Nah tapi sayangnya ininya nggak ada karet. Nah ini karet tipis banget, cuma di sebelah sisi sininya aja. Dan ini juga, ini nggak ada karetnya, ini plastik dan karetnya cuma di sisi sininya aja. Jadi belum tentu aman buat frame handphonenya. Oke, udah 4 menit. Masih belum bisa tembus di bawah 10. Oke, nanti kita coba bongkar ya. Ini ada bautnya, jadi kemungkinan bisa dibuka, nggak kayak di Memo ataupun di Black Shark. Ini menit kelima. Oke, ini udah mulai stabil, jadi nggak turun lagi. Oke, di menit ke-6 stabilnya di 14-an. Tadi sempat nyentuh di 13,9. Nah ini udah nggak nambah-nambah lagi. Kita coba tambahin thermal pad. Kalau kita buka 16, jadi cuma efektifnya sedikit ya, nggak efektif ya. 15 kalau kita buka 15,5. Jadi efektivitasnya lumayan sedikit, cuma 0, doang, jadi nggak terlalu efektif pakai thermal pad ini di sini. Kita lihat langsung isinya ya. Ini gue matiin dulu. Oke, pas kita buka itu isinya seperti ini. Ini plat besinya, dan ternyata ada thermal pad di dalamnya. Oke, jadi lumayannya di dalam sini udah ada thermal padnya. Jadi mungkin itu yang bikin efektivitasnya nggak terlalu besar. Nah, ini peltier yang dipakainya, tipe peltier yang dipakainya. Jadi kalau kalian mau coba tes, bisa pakai TS 7102. Nah, ini peltiernya ukurannya 23,5. Kita pasang lagi. Nah, gimana kalau kita tambahin aja? Nah, ini gue coba tes ganti silikon thermal padnya. Kalau kita lihat di sini bawaannya lebih tipis. Ini 0,2, dan yang punya gua itu 0,4. Mestinya sih 0,5 ya. Oke, menit ketiga. Ini 13,9. Ini sisi kanannya 14,3 ya. Ini sisi kanannya. Oke, menit ke-6. Sebelah kiri ini yang pakai thermal pad tembus di 13,2. Ini yang sebelah kanan pakai thermal pad juga, cuma yang lebih tipis, 13,8. Oke, paling segitu, bedanya tipis ya.
Oke, biar nggak lama-lama, ini udah gue nyalain dan kita langsung pasang di Poco X3 Pro dan langsung tes 3D Mark-nya. Nah, kita coba sambil ngecas karena di sini karena ada fiturnya, gue coba sambil ngecas. Oke, berhasil ngecasnya. Bisa. Oke, ini cuma buktiin bisa ngecas doang, tapi gue nggak pakai. Takutnya pas sambil ngecas takutnya tambah panas 3D Mark-nya. Kita coba langsung 3D Mark, kita matiin di background, udah kosong. Nah, ini kalau buat gue pegangnya kurang nyaman karena sisa gripnya tinggal sedikit. Kalau pegangnya di sini, ini kena anginnya jadi nggak enak. Kalau kenapa gue nggak suka pakai yang kipas seperti ini? Ini tuh gara-gara anginnya nyebar kemana-mana, jadi kena jari. Jadi gue suka sakit. Nah, kalau ini kelemahannya ini terlalu lebar, jadi nggak ada grip buat kita pegang saat main game. Dan suhu di sekitar sininya tuh anget, nggak seperti pas di Memo atau di Black Shark. Ini masih tembus di 42 derajat ya, lumayan tinggi suhunya. Oke, gue bacain aja yang sebelumnya versus yang sudah selesai ini barusan. Kalau sebelumnya base loopnya itu 983, ini sama. Dan kalau nggak pakai kipas itu lowasnya di 886. Dan di sini lowasnya itu di 953. Dan stability-nya 96,9%. Dan kalau sebelum pakai kipas itu stability-nya cuma 90%. Tapi kalau kita bandingin sama yang terakhir gua tes itu di Memodel 06, itu di Memodel 06 lowestnya itu di 976 dan stability-nya itu di 99,3%. Jadi untuk ngestabilin handphone AH102 ini masih kalah dibanding Memo DL06. Untuk frame rate sama-sama 4-7. Lalu untuk suhunya sendiri maksimalnya sebelum pakai kipas itu mencapai 49 derajat dan di sini 42 derajat Celcius. Dan saat kita pakai Memo DL06 itu cuma 35 derajat Celcius. Kenapa gue bandinginnya sama Memo DL06? Soalnya ini padnya sama-sama besi. Untuk AH102 nya ini gue beli dengan harga 158.000. Jadi menurut gue walaupun ini pelternya ada dua, kalian lebih baik beli yang Memo DL06 atau Memo DL05 aja, karena kedua produk ini jauh lebih dingin dibanding AH102. Oke, paling segitu dulu perbandingan keluar di bawah 200.000 nya. Kalau gue tetap pilih Memo yang versi terbaru dibanding ini. Oke, demikian dari gue. Terima kasih.